Menjelang penayangan Spider-Man No Way Home, sepertinya menarik kalau kita kembali menyaksikan salah satu film Spider-Man yang belum sempat kita bahas. Film ini sendiri terhitung punya prestasi bagus, baik itu di box office maupun di sejumlah ajang penghargaan, termasuk di ajang Oscar. Iko Uwais main di Expendables. Ini dia guys, Spider-Man Into the Spider-Verse. Tarian, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2018, sama sekali nggak ada hubungannya dengan MCU maupun SSU, Sony Spider-Man Universe. Apalagi ini adalah film animasi yang digarap oleh Sony Pictures, disutradarai oleh Bob Persichetti, Peter Ramsey, dan Rodney Rothman. Dibintangi oleh Shameik Moore sebagai pengisi suara Miles Morales alias Spider-Man, Jack Johnson sebagai pengisi suara Peter Benjamin Parker alias Spider-Man, Chris Pine sebagai Peter Parker alias Spider-Man, Hailey Steinfeld sebagai Gwen Stacy alias Spider-Woman atau Spider-Gwen, Mahershala Ali sebagai Aaron Davis alias Prowler, Liv Schreiber sebagai Wilson Fisk alias Kingpin, dan ada Brian Tyree Henry sebagai Jefferson Davis. Seperti biasa, sebelum kita mulai ceritanya, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian yang belum pernah menonton film ini bisa menyaksikan filmnya terlebih dahulu dengan sensasi dan cinema experience yang jauh lebih maksimal. Film ini menceritakan mengenai Peter Parker sebagai Spider-Man satu-satunya dan dia menjadi superhero yang sangat terkenal setelah menyelamatkan dunia beberapa kali dari sejumlah ancaman, lalu berkenalan dan jatuh cinta dengan Mary Jane Watson, hingga dia menginspirasi diproduksinya sejumlah produk seperti sereal, es krim, memproduksi album Natal, dan bahkan membintangi film kartun dengan theme song yang sangat terkenal. Sosok Spider-Man ini dikagumi oleh Miles Morales, seorang remaja dan juga seniman yang tinggal bersama kedua orang tuanya, Rio Morales dan Jefferson Davis, yang merupakan seorang petugas polisi di Brooklyn. Miles adalah siswa sekolah asrama elit yang sebenarnya tidak membuatnya betah. Miles pun berjalan kaki ke sekolahnya sambil diam-diam menempelkan stiker buatannya di banyak spot, hingga Jeff menemukannya dan memerahi aksinya tersebut sambil mengantarnya ke sekolah. I love you, Miles. You gotta say I love you back. I love you. That's a copy. Di sekolah, Miles datang terlambat di kelas pelajaran fisika yang membahas mengenai dimensi alternatif. Leluconnya mengenai teori relativitas Einstein membuat seorang gadis teman kelasnya tertawa hingga mereka berdua pun mencoba menjadi sahabat. Pada saat pembagian hasil tes atau ujian, gurunya menunjukkan nilai Miles yaitu 0. Tentu saja membuat gurunya curiga karena satu-satunya cara untuk mendapatkan nilai 0 adalah dengan mengetahui semua jawaban dari soal ujian. Miles memang sebenarnya berniat untuk dikeluarkan dari sekolah tersebut. Karena ulahnya itu, Miles pun dihukum untuk membuat esai mengenai dia ingin menjadi apa. You're late again. Einstein said time was relative, right? Zero? The only way to get all the answers wrong is to know which answers are right. Di malam hari, dia diam-diam meninggalkan kamar asramanya pergi menemui pamannya, Aaron Davis. Jeff sebenarnya melarang Miles untuk bergaul dengan pamannya itu. Aaron lalu mengajarkan Miles cara untuk menarik hati gadis yang baru dia kenal di sekolah. Aaron Davis lalu membawa Miles ke bekas stasiun kereta bawah tanah untuk membuat grafiti sesuai dengan passionnya. Setelah menyelesaikan grafitinya, mereka pun segera pulang. Dan tiba-tiba, seekor laba-laba muncul dan menggigit tangan Miles yang sedang memotret hasil grafitinya. Like, hey. Hey. Miles, let's go. Keesokan pagi, Miles bergegas ke sekolah, namun malah terkejut melihat celananya jadi longgar. Oh iya, dia sekamar dengan sahabatnya, Gun Kelly. Di sekolah, dia kembali bertemu dengan gadis kenalannya di kelas fisika. Gadis ini memperkenalkan diri sebagai Gwanda. Sebenarnya dia adalah Gwen Stacy. Miles pun mencoba mengikuti saran Aaron, namun telapak tangan Miles justru tidak bisa lepas dari rambut Gwen. Dengan terpaksa, Gwen memotong rambutnya agar tangan Miles terlepas. Miles selalu kabur setelah seorang petugas berniat menanyakan kemana dirinya pergi semalaman. Dia lalu kabur menuju kamar asramanya dan mendapati dirinya bisa menempel di dinding dan punya kemampuan yang sama seperti Spider-Man. Aksinya kabur malah terlihat oleh Gwen. Miles selalu mencoba menghubungi Aaron, namun tidak ada jawaban. Dia pun memutuskan kembali ke stasiun untuk memastikan laba-laba yang menggigitnya hanya laba-laba biasa. Ketika Miles mencoba menyentuh laba-laba tersebut, tiba-tiba terjadi glitch di laba-laba itu hingga dia mendengarkan suara dari aula dan mencari tahu. Ternyata itu adalah sebuah laboratorium di mana Spider-Man terlihat
sedang melawan Green Goblin raksasa. Miles secara tidak sengaja malah terhempas ke sebuah ruangan besar. Spider-Man sendiri mencoba memasang USB drive ke sebuah panel, namun aksinya kembali dihalangi oleh Green Goblin. Ketika Miles dalam bahaya, Spider-Man menyelamatkannya. Hingga tiba-tiba mereka berdua merasakan Spider-Sense yang menandakan kalau mereka berdua sama. Peter lalu berjanji untuk melatihnya setelah dia menghancurkan akselerator atau collider di ruangan tersebut. Hey. Wait. How could there be two Spider-Men? There can't be two Spider-Men. Spider-Man? I cannot let you open a portal to another dimension. Kingpin lalu datang dan memerintahkan untuk mengoperasikan perangkat Collider dan Prowler pun akhirnya muncul untuk menghadapi Spider-Man. Collider pun akhirnya aktif menghasilkan energi aneh yang memenuhi ruangan. Green Goblin lalu membuat Spider-Man terdesak ke dalam sinar energi akselerator, di mana Spidey bisa melihat sesuatu di dalamnya. Para ilmuwan Kingpin akhirnya menemukan kalau mereka ternyata telah berhasil terhubung ke 5 paralel universe. Energi di dalam ruangan tersebut akhirnya menyebabkan ledakan yang mematikan mesin hingga memicu gempa bumi dan menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran. Selain itu, kejadian aneh juga bisa dijumpai yang memunculkan benda-benda asing dan keanehan yang terjadi pada bangunan. Miles selalu menemukan Spider-Man terluka parah. Pada saat itulah Peter Parker menyerahkan USB drive sambil mengatakan bahwa Miles harus menghancurkan collider tersebut sebelum perangkat itu menghancurkan kota. Miles selalu berusaha memanjat dan memikirkan cara bagaimana dia bisa menggapai panel di langit-langit. Lalu terdengarlah suara Kingpin dan kaki tangannya menemukan Spider-Man yang pada saat itu memberitahu Kingpin bahwa dia tidak akan menemukan apa yang dia cari. Kingpin pun marah dan membunuh Spider-Man. Terkejut melihat Spidey tewas, Miles tidak sengaja menarik perhatian Kingpin dan komplotannya. Prowler pun akhirnya ditugaskan untuk mengejar dan membunuhnya. Beruntung, Miles berhasil lolos dan bergegas kembali ke rumah orang tuanya. I'm fine. Just resting. This override key is the only way to stop the collider. Dalam kesedihannya, Miles dihibur oleh Jeff dan Rio. Hingga pada saat berniat beristirahat, Miles sengaja mendengarkan berita bahwa jasad Spider-Man telah ditemukan dan diidentifikasi dia adalah Peter Parker. Berita itu membuat seluruh dunia berduka. Miles lalu ke toko kostum yang mana pemiliknya adalah Stan Lee yang memberitahunya bahwa dia akan tumbuh bersama dengan kostum Spider-Man yang dia beli. Miles pun menghadiri pemakaman Peter di mana Aunt May dan Mary Jane Watson, istri Peter Parker, memberikan pidato untuk mengenang Spider-Man. Miles Morales selalu mencoba menguji kekuatan barunya melompat di antara gedung dan berayun, namun dalam prosesnya dia malah jadi fobia ketinggian. Dan yang lebih parah lagi, Miles Morales tidak sengaja malah merusak USB drive yang diberikan oleh Peter Parker. Miles lalu mengunjungi makam Peter untuk meminta maaf hingga seorang pria paruh baya muncul di belakangnya, membuat Miles terkejut dan membuat pria tersebut tidak sadarkan diri. Setelah mendekatinya, Miles menemukan bahwa pria tersebut ternyata adalah Peter Parker yang lebih tua dengan kostum Spider-Man yang dia kenakan. Namanya Peter Benjamin Parker yang berasal dari universe lain dan menjalani kehidupan yang sama dengan Peter Parker di universe ini. Bedanya, di universe tersebut Peter dan Mary Jane Watson telah berpisah, membuatnya frustasi dan sedikit kelebihan berat badan. Suatu hari ketika sedang asik menikmati pizza di kamarnya, sebuah portal terbuka di langit-langit dan menariknya masuk ke universe Miles Morales. Miles Morales pun berusaha kabur dari seorang petugas polisi yang tiba di pemakaman. Adios? Yes! I didn't kill you. Peter pun akhirnya tersadar di apartemen Aaron dalam kondisi diikat dan berusaha diinterogasi oleh Miles Morales. Peter lalu dengan mudah melepaskan diri dari ikatannya dan keluar dari apartemen tersebut, namun mengalami glitch yang membuatnya terjatuh. Sambil berjalan secara vertikal di dinding, Peter lalu merebut USB drive milik Miles Morales dan menyadari bahwa perangkat collider ternyata bisa membawanya pulang ke universe-nya. Sayang, USB drive tersebut ternyata sudah rusak, memaksa Peter harus mencoba untuk membuatnya kembali. Di sebuah restoran, Miles menyadari bahwa Peter Parker versi ini mungkin bukan mentor terbaik untuk dirinya. Spider-Man dan Miles selalu pergi ke markas Alchemax, di mana Miles ditugaskan untuk berjaga-jaga di luar, sementara Spider-Man menyelinap masuk. Tiba-tiba, Miles melihat Kingpin datang bersama dengan Tombstone. Miles pun memutuskan ikut menyelinap masuk untuk memperingatkan Peter. Melalui saluran udara, Peter bisa melihat Dr. Olivia memasukkan kata sandi di komputernya. Mereka pun segera masuk ke ruangan tersebut untuk mencuri data, setelah Kingpin dan Olivia meninggalkan ruangan tersebut. Di sini, Miles Morales ternyata punya kemampuan invisible atau tak terlihat yang tidak dia sadari. What are you doing, bud? Relax your finger.
Oh, for crying out loud. Spider-Man turn invisible? Not in my universe. You just poked me in my eye. Mendengarkan kegaduhan di dalam ruangan, Olivia akhirnya kembali masuk dan terkejut melihat Peter Parker ternyata masih hidup dan berbeda dengan Peter Parker yang dia tahu. Hingga Olivia mengungkap jati dirinya yang adalah Dr. Olivia Octopus alias Doc Ock di universe ini. Dalam mode invisible, Miles membawa komputer Olivia sementara Spidey sedang sibuk bertarung. Spider-Man pun segera menyusul Miles meski harus melewati hadangan personel Alchemax yang menyerang mereka. What did you say your name was? Dr. Olivia Octavius. My enemies call me Doc Ock. Sampai di hutan, Spider-Man memberikan Miles web shooter dan mereka pun berayun bersama. Doc Ock rupanya terus mengejar mereka hingga Spider-Woman datang untuk membantu. Setelah melepas topengnya, terungkaplah kalau dia ternyata adalah Gwen Stacy. Di universe-nya, Gwen Stacy ini juga digigit laba-laba radioaktif, bergabung dengan sebuah band sementara ayahnya adalah petugas polisi. Sahabatnya, Peter Parker menjadi Lizard dan akhirnya terbunuh. Suatu hari dia tersedot ke portal multiverse lalu dikirim sekitar seminggu ke timeline di universe ini. Itulah kenapa dia akhirnya terlihat sebagai siswi baru di sekolah Miles Morales. Dr. Octopus akhirnya kembali ke Kingpin untuk melaporkan bahwa collider atau akselerator mereka ternyata memang bekerja karena ada 3 Spider-Man dari dimensi yang berbeda. Kingpin lalu mengingat ketika menghajar Spider-Man, di mana pada saat itu istrinya Vanessa dan putranya Richard menjadi saksi lalu kabur meninggalkannya hingga mereka tewas dalam kecelakaan. Itulah kenapa Kingpin berusaha untuk membawa Vanessa dan Richard dari dimensi lain. Sementara itu, ketiga Spider-Man datang ke rumah Aunt May yang terlihat tidak begitu terkejut ketika melihat Peter Parker karena berbeda dengan keponakan aslinya. Aunt May lalu membawa mereka ke gudang yang mengarah ke markas rahasia Peter Parker di bawah tanah yang berisi komputer, Spider-Mobil, dan Spider-Cycle. Aunt May lalu memperkenalkan mereka kepada 3 Spider-Man lain yang ternyata sudah datang duluan. Spider-Man Noir versi hitam putih yang juga bernama Peter Parker. Lalu ada seorang gadis Jepang dengan robot canggihnya. Dia bernama Penny Parker dan seekor babi lucu yang bernama Peter Porker. Mereka ternyata juga terdampar dengan cara yang sama. Peter Parker versi Noir ini adalah seorang detektif di universe-nya pada tahun 1930-an. Penny Parker sendiri berasal dari masa depan yang memiliki ikatan psikis dengan spider mekaniknya. Sementara Peter Porker digigit oleh babi radioaktif. Mereka semua lalu mengalami glitching yang menandakan bahwa sebenarnya mereka tidak bisa bertahan lama di universe ini karena akan terbunuh. Disarankanlah salah satu di antara mereka harus tinggal untuk menghancurkan collider. Miles Morales yang merupakan warga asli universe ini malah diragukan kemampuannya. Miles pun memutuskan pergi ke apartemen Aaron lalu menulis catatan untuk pamannya itu. Pada saat itu pula Prowler akhirnya tiba. Miles dalam mode tak terlihat berhasil lolos setelah mengetahui kalau Prowler ternyata adalah pamannya, Aaron Davis. Kaburnya Miles ini ternyata terendus hingga Prowler pun segera mengejarnya. Miles Morales akhirnya dibiarkan lolos setelah mereka berdua menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang hebat. Penny Parker akhirnya berhasil membuat USB drive baru di rumah Aunt May. Dr. Octopus akhirnya tiba di rumah tersebut bersama dengan Tombstone, Scorpion, dan Prowler. Pertempuran hebat pun tak terhindarkan di antara mereka sampai menghancurkan rumah Aunt May. Miles Morales berhasil lolos membawa USB drive namun berhasil dikejar dan ditangkap oleh Prowler. Miles selalu melepaskan topengnya yang membuat Prowler terkejut setelah mengetahui kalau Spider-Man yang dia tangkap adalah Miles Morales. Enggan membunuh keponakannya, Kingpin akhirnya membunuh Aaron. Miles selalu kabur membawa pamannya menghindari kejaran polisi. Tiba di sebuah lorong, Aaron meminta maaf kepada Miles Morales dengan mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik di keluarganya, lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Jeff lalu tiba mencoba untuk menangkap Spider-Man Miles Morales yang akhirnya lolos setelah berubah ke mode tak terlihatnya. Jeff pun menemukan saudaranya mati dan mengira Spider-Man telah membunuhnya. Miles? Miles akhirnya kembali ke kamar asramanya dan dengan marah menghancurkan seluruh perabotannya. Rekan-rekan Spider-Man lainnya pun akhirnya tiba untuk menenangkan Miles Morales. Gun Kelly tiba-tiba masuk ke dalam ruangan membuat mereka semua bergegas menempel di plafon kamar. Gun Kelly akhirnya terkejut dan pingsan setelah melihat ada begitu banyak Spider-Man di kamarnya. Peter Benjamin Parker akhirnya memutuskan untuk tinggal di universe ini agar bisa menghancurkan collider. Mereka pun pergi sementara Miles diikat di kursi agar tidak mengikuti mereka karena dirasa belum siap dan bisa membahayakan dirinya. You have to let me make him pay. I'm sorry.
When will I know I'm ready? Jeff lalu tiba di asrama tersebut untuk bertemu dengan Miles dan berniat mengabarinya mengenai Aaron Davis. Karena Miles dalam kondisi terikat, maka Jeff hanya bisa memberitahu putranya itu di balik pintu dan mengatakan dia menyesal dan meyakinkan bahwa dia selalu percaya pada Miles. Inilah yang memotivasi Miles Morales menggunakan kemampuan elektriknya. Dia lalu kembali ke rumah Aunt May yang memberinya web shooter dan spider suit milik Peter Parker yang sudah mati. Miles selalu memodifikasi spider suit tersebut dan beraksi dengan percaya diri hingga menyadari bahwa dia kini adalah Spider-Man. Spider-Man lainnya kini tiba di Fisk Tower dan menemukan Kingpin rupanya mengadakan peringatan memorial untuk Spider-Man. Melihat semua pelayan menggunakan topeng akhirnya dimanfaatkan oleh mereka dengan berpura-pura menjadi pelayan. Mary Jane yang juga hadir di tempat tersebut bahkan sempat bertemu dengan Peter Benjamin Parker yang membuatnya baper dan meminta maaf atas kesalahannya, meskipun ini sebenarnya adalah pesan untuk MJ di universe-nya. Mereka berlima lalu menyelinap ke laboratorium dan mulai mencari panel. Ternyata Collider kembali diaktifkan. Dr. Octopus lalu muncul dan mulai menyerang Spider-Man, diikuti oleh Scorpion. Kelima superhero ini pun akhirnya terlihat kewalahan hingga Miles Morales muncul dengan spider suit barunya dan mengacaukan tentacle milik Doc Ock. Nice to see you again, Peter. Di ruangan lab, Kingpin melihat istri dan anaknya dari dimensi lain dan mengaktifkan akselerator atau collider. Sayangnya, ini malah menarik benda-benda seperti mobil, kereta api, dan bahkan bangunan dari 5 universe lainnya. Di sepanjang pertarungan, Spider-Man Noir menghadapi Tombstone, sementara Spider-Man mekanik yang dikendalikan oleh Penny Parker dihancurkan oleh Scorpion. Beruntung, Spider-Man Noir dan Spider-Ham datang untuk membantu dan berhasil mengalahkan Scorpion. Doc Ock sendiri akhirnya dikalahkan oleh Miles Morales, Peter Parker, dan Gwen Stacy hingga dia ketabrak truk di portal antar dimensi. Got a problem with cartoons? Ternyata Collider ini menyebabkan kekacauan parah seperti gempa bumi, pemadaman listrik, dan bahkan terjadi banyak kekacauan lainnya. Jeff yang melihat sumber kekacauan ini berasal di sekitar Fisk Tower akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam. Miles Morales pun mencolokkan USB drive ke panel dan mengirimkan seluruh Spider-Man kembali ke universe asal mereka masing-masing. Sebelum Peter Benjamin Parker bisa kembali, Kingpin menuju panel untuk membalas dendam. Peter pun akhirnya berniat untuk menghadapinya, namun Miles Morales menghalangi dan meyakinkan kalau dia bisa mengatasi Kingpin seorang diri. Kini tersisa Miles Morales yang menghadapi Kingpin. Jeff tiba di lab melihat pertarungan tersebut. Kingpin dengan mudah mengatasi Spider-Man. Pertarungan mereka sampai ke sinar energi di mana Kingpin bisa melihat Vanessa dan Richard yang lain dari universe yang lain, yang justru juga ketakutan melihat Kingpin menghajar Spider-Man. Ini malah membuat Kingpin semakin marah dan pada saat itulah Spider-Man melihat ayahnya di ruangan lab. Kingpin akhirnya membanting Miles Morales sama seperti ketika dia membunuh Spider-Man Peter Parker. Spider-Man Miles Morales pun akhirnya bangkit menggunakan trik yang pernah diajarkan oleh Aaron Davis, menyentuh pundak Kingpin lalu menyerang dengan electric blast-nya. Dengan menggunakan jaringnya, Miles Morales akhirnya membanting Kingpin hingga menghajar panel dan berhasil menghancurkan Collider serta menghentikan kekacauan multiverse. Hey. Setelah itu, Miles Morales menelpon ayahnya untuk meminta maaf, lalu menemuinya dalam wujudnya sebagai Spider-Man. Jeff akhirnya menyadari kalau Spider-Man ini bukan musuh dan dibuat terkejut ketika Spider-Man memeluknya dan mengatakan bahwa dia mencintainya lalu pergi. Miles Morales kini beraksi dengan identitas barunya sebagai Spider-Man dan beraksi di New York serta menyelesaikan esai yang ditugaskan oleh gurunya. Di realitas lain, Penny Parker kembali membuat Spider mekaniknya, sementara Spider-Man Noir mulai mempelajari Rubik yang diberikan oleh Miles. Spider-Ham terus melanjutkan hidupnya, sementara Peter Benjamin Parker kembali menemui MJ untuk baikan. Ketika Miles Morales berbaring di kamarnya, sebuah portal tiba-tiba terbuka di mana dia bisa mendengarkan suara Gwen Stacy. Dalam post-credit scene, di universe lain, seorang wanita terlihat sedang berbicara mengenai multiverse dengan Spider-Man. Wanita itu lalu memberikan perangkat yang bisa membuat Spider-Man masuk dan keluar dari dimensi alternatif. Dia adalah Spider-Man 2099 alias Miguel O'Hara. Dia pun menuju universe masa lalu di mana dia bisa bertemu dengan Spider-Man kartun klasik dan terjadilah meme saling tunjuk-menunjuk. Di sini juga sempat terlihat J. Jonah Jameson. Seperti biasa, kita tidak hanya akan membahas mengenai plotline dari Spider-Man Into the Spider-Verse ini saja, karena bagian terpenting dan yang menarik dari Rewatch untuk diikuti adalah pembahasan mengenai detail dan Easter eggs yang bertebaran di dalamnya. Ada banyak sekali referensi yang bisa kita dapatkan, mulai dari referensi yang mengarah ke MCU, Spider-Man terdahulu sampai kepada Spider-Man klasik dan tentu saja komiknya. Kita mulai dari karakter yang ditampilkan di dalamnya. Ada Miles Morales sebagai karakter utama. Karakter ini diciptakan oleh Brian Michael Bendis dan Sarah Fisher
Shelley, yang mana dalam film ini juga beberapa kali di-tease dan diselipkan sebagai Easter eggs yang nanti akan kita tunjukkan. Karakter ini pertama kali dimunculkan dalam komik Ultimate Fallout isu nomor 4 yang dirilis pada tahun 2011. Dia sebenarnya berasal dari Earth 1610, yang mana realitas inilah yang dipakai untuk film ini. Nanti juga akan kita tunjukkan detail yang menunjukkan hal tersebut. Sementara, laba-laba radioaktif yang memberikan Miles Morales kekuatannya sebagai Spider-Man memiliki nomor di punggungnya, yaitu 42. Sebenarnya ini juga merupakan referensi langsung untuk komik Ultimate Spider-Man-nya, di mana laba-laba yang menggigit Miles Morales juga bernomor punggung yang sama. Bahkan detail seperti Miles Morales yang masuk ke dalam sekolah swasta unggulan dan elit karena memenangkan lotre itu juga diceritakan dalam komiknya. Tapi saya pengen membahas mengenai pesan tersembunyi yang ada di balik nomor 42 yang seringkali ditampilkan dalam film ini. Tidak hanya sebagai nomor punggung dari laba-laba radioaktif yang menggigit Miles Morales. Seperti yang kita ketahui, Miles Morales ini merupakan Spider-Man kulit hitam pertama yang diperkenalkan dalam franchise Spider-Man. Nah, kebetulan sebenarnya memiliki kesamaan dengan salah satu tokoh yang bernama Jackie Robinson. Dia adalah pria kulit hitam pertama yang bermain dalam Major League Baseball. Dan tim yang dia mainkan adalah Brooklyn Dodgers, yang mana ini sebenarnya tim yang berada di kota asal Miles Morales, di Brooklyn. Ketika bermain sebagai pemain profesional baseball, Jackie Robinson mengenakan nomor punggung 42, dan kebetulan kisahnya pernah difilmkan yang diperankan oleh Chadwick Boseman yang berjudul 42. Kalau kalian pengen tahu mengenai film itu, kita kebetulan sudah pernah merewatchnya. Maka bisa jadi nomor 42 ini memang disisipkan untuk menggambarkan kesamaan antara Miles Morales dan Jackie Robinson meskipun berada di wilayah yang berbeda. Yang satunya pemain baseball, yang satunya sebagai Spider-Man kulit hitam pertama. Miles Morales juga terlihat sering membaca komik. Salah satunya adalah komik Spider-Man yang berjudul True Life Tales of Spider-Man. Judul dan logonya sendiri mengingatkan kita kepada judul komik seri Spider-Man yang adalah Untold Tales of Spider-Man yang dirilis di sekitar tahun 90-an yang menceritakan mengenai momen-momen penting di awal karir Spider-Man. Sementara untuk sampulnya sendiri merupakan sampul yang sama yang digunakan untuk komik The Amazing Spider-Man isu nomor 186 yang dirilis pada tahun 1963. Lalu, nama-nama yang ada dalam daftar buku telepon di ponsel Miles Morales, kita bisa melihat dua nama yaitu B. Bendis dan Sarah Pichelli. Yang jelas kalian mungkin sudah tahu kalau ini adalah referensi yang mengarah kepada pencipta karakter Miles Morales dalam komik, yaitu Brian Michael Bendis dan Sarah Pichelli. Berbeda dengan ayahnya, Jeff juga sempat diperlihatkan daftar kontak telepon di handphonenya, yang mana di situ terdapat nama Steve Ditko yang adalah pencipta karakter Peter Parker dan Spider-Man sendiri. Ketika mendapatkan kekuatannya untuk pertama kali, Miles Morales bertanya-tanya bagaimana bisa ada dua Spider-Man. Lalu, sesaat kita sempat diperlihatkan sampul komik Two Spider-Man. Spider-Man sendiri merupakan salah satu series crossover pertama yang terjadi antara Earth 616 milik Peter Parker dan Earth 1610 milik Miles Morales. Sebelumnya, Miles Morales juga terlihat tertimpa sebuah buku komik yang juga berjudul True Life Tales of Spider-Man. Namun kali ini sampulnya justru mengambil referensi ke sampul komik Amazing Fantasy isu nomor 15, yang mana ini merupakan komik yang menjadi debut atau penampilan pertama Peter Parker. Selanjutnya kita membahas mengenai Peter Parker. Nah, pengisi suaranya justru sebenarnya mencuri perhatian karena orang yang berada di belakangnya adalah Chris Pine, yang notabene dia pernah memerankan salah satu karakter di franchise DCEU, dan dia sepertinya cocok untuk memerankan karakter Spider-Man ya. By the way, film ini mengambil latar waktu sekitar 10 tahun karir Peter Parker sebagai Spider-Man, yang mana terlihat ada begitu banyak penghormatan terhadap 3 film Spider-Man Sam Raimi, seperti adegan ketika Spider-Man menghentikan kereta dan menyelamatkan para penumpangnya, lalu ciuman terbalik, namun posisinya di sini sepertinya ditukar, yang bergelantungan justru Mary Jane Watson. Lalu adegan di restoran ketika Peter Parker menyelamatkan MJ dari sebuah mobil yang harusnya dilempar oleh Doc Ock, dan Tobey Maguire ketika sudah dirasuki oleh simbiot Venom. Juga terdapat penghormatan untuk adegan ikonik di Staten Island Ferry ketika Spider-Man berusaha menyatukan dua potongan ferry yang terbelah. Di salah satu adegan di pertengahan film ketika menghadapi Dr. Olivia Octavius, Spider-Man juga ditangkap menggunakan tentakelnya. Ini merupakan referensi dan penghormatan juga untuk salah satu adegan di Spider-Man kedua. Dan referensi yang paling menghibur adalah adegan lucu ketika Tobey Maguire mengalami patah tunggung, yang mana pada saat itu kekuatan Spider-Man-nya hilang, juga dimasukkan ke dalam film ini. Peter B. Parker atau Peter Benjamin Parker sendiri diperankan oleh Jake Johnson, yang menceritakan kisahnya dengan MJ berakhir dengan perpisahan. Pernikahannya berantakan. Sebenarnya ini menjadi salah satu cerita yang paling mengejutkan, yang justru mengingatkan kita kepada salah satu alur cerita komik di mana Spider-Man menawarkan imbalan pernikahannya kepada Mephisto.
Barstow untuk menyelamatkan nyawa Aunt May. Nah, mungkin ada yang bertanya, Peter Parker yang mana sebenarnya Peter Parker yang asli, yang berasal dari universe utama? Seperti yang kita ketahui, dalam dunia komik, universe utamanya adalah Earth 616. Dan bisa dibilang kalau Peter Benjamin Parker ini adalah Peter Parker yang asli, yang berasal dari Earth 616. Kebetulan petunjuk mengenai Earth masing-masing Spider-Man yang muncul dalam film ini ditunjukkan di salah satu scene. Di layar monitor para ilmuwan Kingpin. Di situ menunjukkan universe utama yang menjadi sentral dari cerita film ini adalah Earth 1610, yang mana ini adalah universe-nya Miles Morales, sama seperti dalam komik. Lalu ada Earth 616, juga ada Earth 65, lalu ada Earth 14513, kemudian Earth 90214 dan Earth 8311. Faktanya ini merupakan Earth dari masing-masing karakter Spider-Man yang ada dalam film ini, mulai dari Peter Benjamin Parker, Spider-Man Noir, Spider-Ham, Spider-Gwen, dan Penny Parker. Spider-Man Noir sendiri pertama kali ditampilkan dalam komik Spider-Man Noir isu nomor 1 yang dirilis pada bulan Februari tahun 2009, yang mana dalam komik sebenarnya asal-usulnya kurang begitu jelas dan dia hanya menerima 2 komik miniseries. Lalu beralih ke Spider-Gwen yang membuat penampilan debutnya dalam komik Edge of Spider-Verse isu nomor 2. Karakter ini diciptakan oleh Jason Latour dan Robbie Rodriguez. Backstory-nya diceritakan dengan begitu cepat dalam film ini dan memang seperti itulah yang diceritakan dalam komik. Dan faktanya Peter Parker di universe-nya memang mengubah dirinya menjadi The Lizard. Dia juga memang bergabung dalam sebuah band yang bernama Mary Janes, yang di dalamnya terdiri dari dirinya, Mary Jane Watson, Betty Brant, dan Glory Grant. Berikutnya ada Peter Porker alias Spider-Ham. Karakter ini memulai debutnya dalam komik Marvel Tales starring Peter Porker The Spectacular Spider-Ham yang dirilis pada tahun 1983. Beralih ke Penny Parker dan Spider Mekaniknya. Sebenarnya nama Spider Mekanik ini dituliskan SP_DR atau dibaca Spider. Nah, pertama kali dua karakter ini dimunculkan dalam komik Edge of Spider-Verse isu nomor 5 dan diciptakan oleh Gerard Way yang merupakan pentolan dari My Chemical Romance. Di sepanjang film ini kita juga diperlihatkan tampilan animasi yang begitu fresh dan out of the box, di mana ada banyak banget referensi yang bagus untuk efek visualnya yang seolah kita didongengkan berdasarkan versi cetak buku komiknya, seperti penggunaan efek teks dan efek suara di layar, seolah-olah kita sebenarnya sedang membaca komik padahal kita lagi nonton film animasi. Karakter Peter Parker yang berada di balik topeng Spider-Man yang diperankan oleh Chris Pine dalam film ini memperlihatkan detail yang mungkin membingungkan para fans, karena Peter Parker justru digambarkan memiliki rambut pirang. Yang jelas Peter Parker yang kita ketahui tidak berambut pirang seperti itu. Nah, referensinya tentu saja langsung mengarah kepada salah satu karakter Spider-Man dalam komik, yaitu Ben Reilly yang juga dikenal sebagai Scarlet Spider. Referensi menarik yang lainnya terdapat di apartemen milik Aaron Davis yang dalam film ini suaranya diisi oleh Mahershala Ali. Ada salah satu referensi yang bisa kita lihat yang mengarah kepada Donald Glover yang merupakan pemeran Aaron Davis di MCU yang sempat muncul dalam Spider-Man Homecoming. Di apartemen ini, di layar TV Aaron Davis terlihat dia sedang menonton acara TV Community yang memperlihatkan salah satu episode dan adegan di mana karakter Donald Glover bangun dengan mengenakan kostum Spidey. Glover sendiri memang didorong oleh para fans dan disarankan agar bisa memerankan karakter Spider-Man berkulit hitam. Namun pada akhirnya kesempatan itu tidak dia dapatkan. Hanya sampai kepada pengisi suara Spider-Man Miles Morales dalam series Web Warriors dan sebagai Aaron Davis dalam film Spider-Man Homecoming. The Prowler sendiri merupakan salah satu Spider-Villain yang pertama kali ditampilkan dalam komik The Amazing Spider-Man isu nomor 78 dan juga kembali muncul dalam Ultimate Comics Spider-Man isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2011. Sebenarnya karakter pertama yang memegang mantel The Prowler bukan Aaron Davis, melainkan Hobie Brown, lalu beralih ke Rick Lawson dan akhirnya jatuh ke Aaron Davis. Berikutnya Kingpin alias Wilson Fisk. Karakter ini sebenarnya sudah 2 kali ditampilkan dalam versi live action. Yang pertama diperankan oleh Michael Clark Duncan dan tampil dalam film solo Daredevil pada tahun 2003. Lalu karakter ini kembali dimunculkan lewat series Daredevil yang tayang di Netflix yang diperankan oleh Vincent D'Onofrio. Kabarnya Marvel Studios kembali menunjuk karakter ini untuk kembali diperankan oleh Vincent D'Onofrio yang rumornya akan memulai debutnya di MCU lewat series Hawkeye yang akan segera tayang di Disney+. Di film Spider-Man Into the Spider-Verse ini suaranya diisi oleh Liv Schreiber yang mungkin kalian kenal lewat perannya sebagai Sabretooth dalam X-Men franchise di X-Men Origin Wolverine. Di sepanjang film terlihat Kingpin
Kingpin selalu dikawal oleh orang kepercayaannya, yaitu Tombstone atau lebih dikenal sebagai Looney Thompson Lincoln. Karakter ini pertama kali dimunculkan pada tahun 1988, di mana Tombstone sebenarnya merupakan seorang albino dengan kekuatan dan kemampuan bertarung yang mampu menyeimbangi kemampuan dari Spider-Man. Berikutnya ada Dr. Olivia Octavius, yang mana di realitas ini atau di Ultimate Universe, gendernya diswap yang didasarkan terhadap Dr. Otto Octavius yang selama ini kita kenal. Jujur, ini merupakan salah satu twist yang sangat bagus dalam film ini. Memang dalam komik sebenarnya ada dua versi perempuan untuk Dr. Octopus, dan yang paling terkenal sebenarnya adalah Caroline Trainer yang diceritakan di The Clone Saga, dan yang satu lagi dalam komik Web Warriors, Doc Ock versi perempuan lainnya dimunculkan, dan dia adalah Octavia Otto yang ditunjuk sebagai anggota Young Avengers dari universe di mana di sana Spider-Man adalah villainnya. Lalu kita bertemu dengan Green Goblin, namun versinya jauh lebih menakutkan karena terlihat seperti monster, yang mana penampilan ini sebenarnya diadaptasi dari Green Goblin versi Ultimate Universe ketika Norman Osborn memang benar-benar bermutasi menjadi monster hijau raksasa. Lain lagi dengan Scorpion yang juga diperlihatkan berbeda dengan yang pernah kita lihat di film ataupun di serial animasi. Sebenarnya perbedaan-perbedaan yang terjadi ini bisa dibilang wajar karena kita sedang menyaksikan universe alternatif di mana memang menampilkan berbagai macam versi alternatif yang terdapat di dunia nyata. Bukan hanya karakter-karakter yang kita kenal, bahkan beberapa brand yang kita tahu dalam dunia nyata juga ditampilkan secara berbeda di film ini. Ada beberapa detail mengenai hal ini, seperti misalnya brand Coca-Cola dirubah namanya menjadi tulisan yang berbeda. Lalu NYPD di sini dibalik menjadi PDNY, Police Department New York. Di dalam kamar asrama Miles Morales juga terdapat sebuah foto seorang rapper yaitu Chance the Rapper dengan poster di mana topinya memiliki angka 4 bukan angka 3 seperti di poster yang ada di dunia nyata. Begitu juga di Times Square yang penuh dengan Easter eggs, seperti misalnya poster untuk film From Dusk Till Dawn yang mana ini merupakan referensi untuk film Shaun of the Dead yang harusnya memiliki sequel, dan di universe ini sepertinya film tersebut akhirnya memiliki sequel. Judulnya adalah ini, From Dusk Till Dawn. Lalu ada poster Clone College yang mana ini merupakan referensi untuk serial animasi Clone High yang kebetulan juga dibuat oleh produser dari Spider-Verse ini, Phil Lord dan Chris Miller. Lalu ada iklan untuk sebuah pertunjukan Broadway yang berjudul Hi Hello, yang mana ini merupakan referensi untuk pertunjukan Broadway Oh Hello dari dunia nyata, yang mana kebetulan show tersebut diperankan oleh Nick Kroll dan John Mulaney. Dan fun fact-nya, John Mulaney di sini mengisi suara Spider-Ham alias Peter Parker. Lalu juga terdapat logo Snapchat, namun di sini bukan Snapchat namanya, melainkan Peekaboo. Ini malah terlihat seperti ejekan untuk aplikasi tersebut. Apalagi Peekaboo ini adalah salah satu judul lagu anak-anak. Ada juga sebuah signboard yang bertuliskan Bendis, yang mana ini merupakan referensi untuk Brian Michael Bendis. Dan ada Romita Ramen, yang mana ini juga merupakan sebuah referensi untuk salah satu seniman yang pernah menggambar untuk The Amazing Spider-Man, yaitu John Romita Senior dan Junior. Lalu sekilas juga kita melihat sebuah poster cover album yang bertuliskan Kisslyn. Kemungkinan ini merupakan versi alternatif untuk cover album Starboy yang dinyanyikan oleh The Weeknd. Gaya penulisan Kisslyn dan The Weeknd di sini terlihat serupa. Lalu kita juga bisa melihat sebuah foto dari Stephen Curry yang merupakan seorang pebasket yang sangat populer di dunia nyata, yang mana dalam realitas ini justru menjadi atlet golf. Dan bahkan ikon basket lainnya, Black Griffin, juga ditampilkan, namun di sini dia malah menjadi atlet Major League Baseball. Seperti biasa selalu ada penampilan cameo dari Stan Lee, meskipun ketika film ini dirilis Stan Lee sudah tutup usia. Nah, dalam film ini mungkin kalian hanya menyadari Stan Lee menjadi salah satu pemilik sebuah toko yang didatangi oleh Miles Morales ketika membeli kostum Spider-Man. Nah, sebenarnya Stan Lee masih memiliki penampilan lainnya. 2 kali terlihat dalam adegan di kereta yang begitu cepat, dan yang lainnya adalah ketika Miles Morales dan Peter B. Parker terjatuh di zebra cross, di mana terlihat sosok Stan Lee berjalan dan mengacuhkan mereka. Dan yang menjadi perusahaan sebagai sentral cerita adalah Alchemax. Perusahaan ini juga berasal dari komik yang pertama kali diperkenalkan di Superior Spider-Man isu nomor 17. Namun kala itu masih bernama Allen Chemical. Lalu di Superior Spider-Man isu nomor 19, akhirnya nama perusahaan tersebut dirubah menjadi Alchemax. Pengungkapan Olivia Octavia sendiri juga merupakan sebuah twist yang bagus yang sebenarnya sudah disembunyikan sejak awal. Ketika Miles Morales terlambat masuk ke kelas fisikanya, dalam ruangan kelas tersebut guru mereka memutarkan sebuah video yang menjelaskan mengenai multiverse yang menjadi sentral cerita untuk Spider-Man Into the Spider-Verse ini. Dan yang menjadi naratornya dalam video tersebut adalah Dr. Olivia Octavius, yang dalam scene di awal ini nama belakangnya tidak diungkap, hanya bertuliskan Dr. Olivia. Kalau kalian jeli, sebenarnya Dr. Olivia Octavius ini sangat akrab dengan bentuk oktagon, di mana bentuk kacamatanya bukan
bulat melainkan oktagon. Dan elemen oktagon ini juga terlihat di ruangannya di Alchemax. Ketika Peter B. Parker dan Miles Morales menyelinap masuk ke dalam, kita bisa melihat bentuk cahaya lampunya adalah oktagon dan beberapa elemen lainnya. Beralih ke markas rahasia Spider-Man yang dikunjungi oleh Spider People di film ini. Di sini kita bisa melihat salah satu item yang jarang diadaptasi ke layar lebar, yaitu Spider-Mobile yang memang juga berasal dari komik. Lalu di markas ini kita juga diperkenalkan silsilah keluarga Wilson Fisk alias Kingpin, di mana salah satunya kita bisa melihat The Rose yang dalam komik dia adalah Richard Fisk. Dalam pertarungan terakhir melawan Wilson Fisk alias Kingpin, terlihat sejumlah versi alternatif dari Vanessa dan Richard, yang mana salah satu di antara versi alternatif itu memperlihatkan Richard yang justru menyerupai wujud dari Matt Murdock alias Daredevil. Kalian tentu tahu bagaimana hubungan antara Kingpin dan Daredevil kan? Kembali ke markas rahasia Spider-Man. Di situ kita bisa melihat berbagai macam wujud dari Spider Suit, mulai dari Iron Spider Suit yang berasal dari komik Civil War yang memiliki lapisan emas dan juga sudah diadaptasi ke layar lebar dan pertama kali diperlihatkan dalam film Spider-Man Homecoming, lalu dipakai oleh Peter Parker di Avengers Infinity War. Lalu di sebelahnya ada Spider Armor MK2 yang diciptakan oleh Peter Parker di Horizon Labs dalam komik, di mana Spider Suit yang satu ini anti peluru dan dirancang ketika Peter Parker kehilangan Spider Sense alias Peter Tinggalnya. Lalu di sebelahnya terlihat seperti Spider Suit di Secret Wars yang memiliki logo laba-laba putih di bagian dadanya. Ini adalah Spider Suit ketika Peter Parker dirasuki simbiot Venom. Di sebelahnya terlihat seperti Spider-Man Exile Suit yang berasal dari universe di mana Peter Parker menggunakan kostum simbiot Carnage. Di sebelahnya lagi adalah Stealth Suit yang berasal dari era Big Time dengan warna lambang hijaunya di bagian dada dan bahkan mendominasi kostum ini. Lalu ada Spider Suit yang dipadukan dengan jubah. Ini terlihat mirip seperti dengan Spider Suit yang ditampilkan dalam series What If di komik dan bahkan lebih disempurnakan lagi lewat series What If yang tayang di Disney Plus baru-baru ini, di mana jubah tersebut ternyata adalah Cloak of Levitation milik Doctor Strange. Kostum yang ada di sebelahnya lagi mungkin saja merupakan Stealth Suit dari era Secret Wars. Dan yang terakhir adalah Spider Suit yang terlihat sangat mirip dengan Spider Suit yang ditampilkan dalam game PS4. Berikutnya kita berkenalan dengan rekan sekamar asrama Miles Morales. Dia sebenarnya adalah Gunn Kelly yang juga merupakan sahabat Miles Morales dari komik. Nah, dalam versi alternatif cut-nya sebenarnya peran Gunn Kelly jauh lebih banyak dibandingkan dengan versi theatrical cut ini, di mana dalam versi alternatif cut tersebut Gunn Kelly sebenarnya sudah tahu sejak awal ketika Miles Morales habis digigit oleh laba-laba radioaktif. Karakter ini sendiri sebenarnya terlihat diadaptasi oleh Marvel Cinematic Universe ke dalam wujud Ned Leeds di Spider-Man Homecoming. Untuk yang satu ini sudah pernah kita bahas di rewatch Spider-Man Homecoming. Jadi Ned Leeds di MCU sebenarnya merupakan penggabungan antara karakter Gunn Kelly dan Ned Leeds dalam komik klasik Spider-Man. Satu hal yang mungkin tidak boleh dilewatkan adalah ketika para Spider People ini terdampar ke realitas Ultimate milik Miles Morales. Nah, kita bisa melihat visualisasi black hole yang terjadi, yang mana dalam komik mungkin saja ini merupakan Web of Life and Destiny. Namun salah satu item terkenal dari komik Spider-Man tersebut tidak disebutkan di sepanjang film ini. Dan yang terakhir adalah diperkenalkannya salah satu varian Spider-Man yang paling populer di post-credit scene, yaitu Spider-Man 2099. Salah satu nama besar juga ikut memerankan karakter ini, yang mana dia adalah Oscar Isaac. Nama alter egonya adalah Miguel O'Hara. Dia merupakan seorang karyawan Alchemax dari masa depan dan disitulah dia mendapatkan kekuatannya sebagai Spider-Man. Nah, itu dia beberapa detail yang mungkin terlewatkan ketika kalian pertama kali menonton Spider-Man Into the Spider-Verse ini. Atau jangan-jangan kalian mengetahui ada detail lain yang mungkin terlewatkan dan tidak sempat kita bahas di video kali ini. Jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, varian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergambung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.